A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa amalan ya rabbal alamin. Amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu, kita dikumpulkan Allah di taman-taman surga, di rumahnya. Mudah-mudahan kita mendapat ilmu yang bermanfaat, yang menambah iman, menambah amal saleh, membersihkan hati, dan semakin mendekatkan kita ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala insyaallah. Hari ini kita akan mengkaji, mentadabburi, memahami surat Al-Humazah insyaallah. Surat ke berapa Al-Humazah? Surat ke-104 insyaallah ya. Surat ini turun di Mekah, termasuk salah satu surat Makkiyah, diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berbicara tentang salah satu kondisi yang harus dihadapi dan diperbaiki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mekah, bahwa penduduk Mekah itu dibanding orang-orang Arab lain, mereka diberikan kelebihan secara harta. Sebelumnya dalam surat Al-Fil kita pernah sampaikan bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan mereka dalam perjalanan dagang, ya, Al-Fil dan surat Quraisy. Setelah pasukan gajah yang datang ingin menghancurkan Ka'bah kemudian dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan hancurnya pasukan gajah membuat bangsa Arab jadi ketakutan kalau mengganggu orang-orang Quraisy. Akhirnya setiap kafilah Quraisy melakukan perjalanan rihlatasy syita'i was-saif, perjalanan dagang musim dingin, musim panas, ke Yaman dan ke Syam. Mereka aman, tidak ada yang mengganggu, sehingga kalau sudah aman, tentram, rizki itu datang. Aminatan mutmainnatan ya'tiha rizquha raghadan. Aman dan tentram itulah yang mengundang datangnya rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala tentunya. Tetapi seringkali yang namanya harta mengundang dan membuat manusia yang tidak beriman kena fitnahnya, fitnah harta. Fitnah karena diberikan kelebihan harta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang ujian, tidak punya harta juga ada ujiannya saat punya harta. Fitnah harta itu fitnah tidak punya dan fitnah punyanya juga sama. Bukan berarti orang sudah punya harta sudah tidak diuji lagi. Selama masih hidup di dunia, ujian itu tetap ada. Dan
harta yang melimpah karena kerja keras di dunia, ini bukan reward dari Allah, bukan ganjaran dari Allah, tapi ujian. Karena reward yang sesungguhnya di akhirat, ganjaran yang sesungguhnya di akhirat. Selama masih di dunia, apapun yang Allah berikan kepada kita, baik itu dari hasil kerja keras kita, semuanya masih ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan seringkali tergelincirnya di sini. Seringkali kalau sedang mengejar mendapatkan sesuatu, bergantungnya luar biasa, bersandarnya ke Allah luar biasa, tapi setelah mendapatkan apa yang dia inginkan, mengubah attitude-nya, mengubah akhlak, mengubah kebiasaannya. Dan surat Al-Humazah tentang ini. Surat Al-Humazah tentang orang-orang yang setelah diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian akhlaknya berubah dan lisannya jadi tajam, merendahkan kepada sesama. Surat Al-Humazah mentreatment, mengobati, memperbaiki mentalitas orang-orang yang merasa mulia dengan harta, merasa lebih tinggi karena berduit, merasa bisa merendahkan orang lain karena punya aset, punya uang, punya harta, menganggap bahwa manusia mulia itu diukur dari berapa saldo di rekeningnya, apa kendaraannya, di mana rumahnya, apa merek bajunya, apa logo handphonenya, dan seterusnya. Surat Al-Humazah, surat yang turun di Mekah, karena kondisi di Mekah seperti itu. Kondisi penduduk Mekah, walaupun mereka tinggal di samping Ka'bah, walaupun mereka dikenal sebagai penjaga Ka'bah, tapi mentalitasnya mentalitas yang, apa istilah kita, materialistis, ya. Jadi ternyata tanah suci tidak otomatis membuat orang yang ada di atasnya menjadi orang-orang berhati suci. Tidak ujuk-ujuk. Karena Abu Jahal pun orang Mekah, Abu Lahab juga orang Mekah. Sementara Rasulullah SAW saat tinggal di Mekah juga diusir, diancam dibunuh oleh orang Mekah sendiri. Jadi ini bukan sekedar tentang tanah airnya, ini tentang orang-orang yang berada di atas tanah sucinya. Bahwa tanah suci tidak otomatis mensucikan hati orang-orang yang berada di atasnya, kalau mereka menolak untuk melakukan tazkiyatun nafas, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla layunbadhanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal af'idah innaha 'alaihim mu'sadah fi 'amadin mumaddadah. Berirama akhir ayatnya dengan huruf ha, ya. Lumazah, addadah, akhladah, hutamah, muqadah, af'idah, mu'sadah, mumaddadah. Karena audiensnya atau masyarakat penduduk Mekah, mereka adalah orang-orang yang dikenal sebagai masyarakat yang sangat mengapresiasi syair dan kalimat yang berirama. Tetapi Al-Quran bukan syair, Al-Quran bukan kalimat pujangga, dan Nabi Muhammad SAW tidak diajarkan oleh Allah untuk bersyair. Nabi kita, beliau bukan seorang pujangga, walaupun makna dari setiap katanya jauh lebih dalam daripada untayan kalimat yang disusun oleh seorang pujangga terhebat sekalipun. Wailul likulli humazatil lumazah
kecelakaanlah bagi setiap pengumpat pencela. Apa bedanya pengumpat pencela? Naon benten Bu mengumpat dan mencela? Gitu-gitu keneh. Bahasa Indonesianya mengumpat mencela, gitu-gitu keneh. Tetapi dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala kalau menyebutkan dua kata yang mirip terjemahan bahasa Indonesianya, pasti ada perbedaan artinya. Beda satu huruf tapi beda arti. Hu mazah, lu mazah, ujungnya sama, mazah dengan mazahnya sama, hanya beda hu dengan lu-nya saja. Para ulama tafsir kemudian menjelaskan dengan berbagai pandangan, berbagai perbedaan tentang makna humazah dan lumazah. Setidaknya saya coba rangkum. Humazah lumazah ini tidak dipisah oleh Allah dengan huruf waw. Allah tidak berfirman wailul likulli humazatin wa lumazatin. Kalau dipisah dengan huruf waw, berarti memang dua orang yang berbeda, dua individu yang berbeda. Humazah lumazah ini setali tiga uang bagai koin dua sisi. Humazah lumazah. Ahmad dan Dani misalnya. Kalau Ahmad dan Dani berarti ada berapa orang? Dua. Kalau Ahmad Dani hiji jadinya. Kalau sahade misalnya, sahade ibu contohnya. Humazah lumazah ini satu kepribadian. Apa bedanya humazah dan lumazah? Humazah lumazah, sebagian menjelaskan, sebagian mufassir menjelaskan humazah itu kalau mengumpat di belakang orangnya. Lumazah kalau mencela di depan orangnya. Jadi baik di belakang ataupun di depan sama-sama wailun, sama-sama celaka. Wailul likulli humazatil lumazah, celakalah orang yang suka mengumpat di belakang atau mencela di depan. Tidak serta-merta karena mencelaknya di depan lebih gentle, lebih normal, lebih berani dan lebih tidak berdosa. Baik di depan atau di belakang, selama perbuatannya itu mengumpat mencela, sama-sama wailun, sama-sama celaka. Membicarakan di belakang dengan kejelekannya, humazah. Menusuk dari belakang, humazah. Menyerang dari depan, mencela, mengejek, membuli, kalau istilah sekarang apa? Merosting. Roasting. Sama. Wailun juga, celaka juga. Baik di depan, ya, baik di belakang ataupun di depan. Ya, humazah kenapa di belakang? Berangkat dari kata Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Berlindung kepada Allah dari hamazatis syayatin. Dan syaitan itu tidak berani terang-terangan, tidak berani face to face. Mainnya main belakang, mainnya main curang, main sembunyi-sembunyi. Sehingga humazah, orang yang mencela dan di balik layar tidak mau ketahuan. Kalau sekarang mungkin dia pakai akun alter, akun anonim, tidak berani ketahuan namanya, tapi tetap nyerang, namanya humazah. Atau dia membicarakan di belakang di grup WA yang tidak ada si etana, namanya tetap humazah. Kalau yang langsung ngejapri, ibu teh dasar kia itu namanya lumazah. Ya. Setidaknya saya mah langsung to the point ke orangnya, sami wae, sami wae.
selama mengumpat, mencela, mengejek, mencaci, menghina, membuli, merosting di depan orangnya, sama, wailun, sama-sama celaka. Apalagi kalau jadi kebiasaan dan karakter, jadi sifat dan profesi. Karena humazah dan lumazah ini dalam bahasa Arab, dia kata benda, isim fa'il, yang sifatnya berkelanjutan, bukan sekali. Kalau sekalinya isim fa'ilnya hamiz, lamiz, hamizun, lamizun. Kalau sering jadi karakter, kebiasaan, profesi, humazah, lumazah. Humazah, lumazah. Jadi bukan tentang orang yang lagi kesel, kemudian darahnya memuncak dan maut sana. Bukan tentang orang yang tergelincir karena emosi, kemudian keluar kata-kata mencela, setelah itu dia berhenti dan tidak melakukan lagi. Ini tentang orang yang kebiasaannya, sifatnya, karakternya, profesinya adalah mengumpat, mencela di depan ataupun di belakang. Kalau tergelincir setelah itu orang tidak mengenal dia sebagai pengumpat pencela, itu hal yang tidak masuk dalam kategori ini. Misalnya begini, misal contoh, seorang sahabat sekelas Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dalam peristiwa perjanjian Hudaybiyah pernah lisannya mengucap kalimat yang mengagetkan semua orang, karena ada seorang musuh Islam namanya Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi yang mengejek para sahabat. Kata Urwah, "Wahai Muhammad, sahabat-sahabatmu ini mereka akan buyar, bubar, kocar-kacir dan tidak loyal kalau engkau berperang dengan orang Quraisy. Kalau engkau berhadapan dengan pasukan Quraisy, engkau akan ditinggalkan oleh sahabat-sahabatmu." Di situ Abu Bakar marah, emosi, keluarlah kalimat dari lisan beliau yang saya nggak mau menyebutnya. Ini kalimat sensor, tit, begitu ya. Cari sendirilah kisah Abu Bakar di perjanjian Hudaybiyah mengucapkan kata-kata yang mengagetkan. Sampai Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi itu kaget gitu. Siapa itu yang ngomong? Kata Nabi, Abu Bakar. Kata Urwah, seandainya engkau wahai Abu Bakar tidak punya jasa, pernah meminjamkan uang yang belum bisa saya bayar, saya akan balas. Jadi Abu Bakar ini kaya raya, meminjamkan uang ke Urwah bin Mas'ud. Urwah bin Mas'ud itu tokoh, yang namanya pemimpin orang Taif. Kalau minjem uang bukan 1 juta 2 juta, hanya 1.000 2.000 gitu ya. Pasti sanes mamanawian. Biar silaturahmi tidak putus, nah, itu mah level kita lah gitu. Pinjam dulu 100, biar silaturahmi tetap tertata, pinjam dulu 1 juta. Biar silaturahmi tidak buyar, pinjam dulu 1 miliar. Nah, jawabnya gimana? Biar silaturahmi tetap terjalin, balikin dulu uang yang kemarin. Wih, kenheula nu kamari. Jadi bukan tentang orang yang karena emosi kemudian mengucapkan kalimat yang tidak layak, tapi setelah itu orang tidak mengenal sebagai pencela dan pengumpat. Ayatnya bukan tentang itu. Ini ayat tentang orang yang sifatnya, wataknya, profesinya, kebiasaannya humazah, lumazah. Selalu membuli dengan verbal, baik di depan ataupun di belakang, merosting orang, mencela dan mencaci.
Wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah. Maka waspada dengan lisan kita, hati-hati dengan tangan kita, karena ujungnya adalah kecelakaan. Dan wailun juga dimaknai atau ditafsirkan sebagai lembah di dalam neraka, yang neraka saja berlindung kepada Allah. Ada lembah yang menakutkan di dalam neraka, yang neraka saja takut. Namanya lembah wailun. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malau wa addadah. Siapakah mereka humazah dan lumazah ini? Yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Penyebab dia menjadi pengumpat dan pencela karena dia punya harta yang dikumpulkan dan dia punya harta yang terus dihitung-hitung setiap waktu. Jadi ada orang yang menganggap kemuliaan itu kalau sudah punya harta, ya. Menganggap bahwa kemuliaan seseorang itu dengan saldo rekeningnya, sehingga yang bersaldo dianggap sebagai orang yang istimewa, orang yang mulia. Orang yang tidak punya saldo atau isi saldonya sedikit dianggap orang yang hina. Ada orang yang suka mencela, yang suka mengumpulkan harta dan menghitung, atau makna ayat ini, ya ini hal yang harus dikritisi dan jangan sampai dinormalisasi. Apa itu? Mengundang seseorang untuk di roasting, dijadikan bahan bulian, dan ini jadi sebuah profesi. Ada yang seperti ini hari ini dengan judul entertainment, dengan bungkus hiburan, tapi isi hiburannya membuli orang, merosting orang, dia dapat duit dari situ. Makin tinggi engagementnya, makin tinggi makin banyak viewersnya, ya, berarti makin laku, dan orang senang ketika ada yang dicaci, dimaki, dibully, di roasting di depan publik. Dulu ini terjadi di Mekah, humazah, lumazah, alladzi jama'a malau wa addadah. Kalau ini terulang lagi, berarti memang ayat ini masih tetap relevan sampai hari ini. Jadi yang pertama tentang orang yang merasa lebih baik dari orang lain karena hartanya, kemudian merendahkan. Yang kedua tentang orang yang menjadikan bullying atau verbal bullying, roastingan sebagai pemasukan. Atau ada lagi, zaman sekarang jadi buzzer, nyerang akun tertentu, dan setiap postingannya dapat uang. Satu postingan 500, satu postingan 1000, satu postingan 10.000. Kalau postingannya makin banyak yang view, makin banyak yang likes, makin banyak yang merepost, makin tinggi lagi uangnya. Akhirnya orang berlomba-lomba untuk menarik perhatian dengan kata-kata dan ejekan, karena duitnya nanti makin ngalir. Dulu di zaman Mekah, di zaman Rasulullah SAW, perilaku seperti ini viral. Perilaku seperti ini dilakukan oleh orang-orang Mekah. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malau wa addadah. Merasa lebih baik karena hartanya, mengumpulkan harta dengan cara menjelek-jelekan sesama. Memang kecenderungan harta, salah satu fitnah harta, sering membuat kita jadi banding-banding dengan sesama, entah itu ke atas atau ke bawah. Ke atas membuat tidak bersyukur, ke bawah membuat kita jadi sombong. Betul, kadang melihat ke bawah membuat kita jadi bersyukur juga bisa, ya. Tapi kalau sudah kena fitnah, kalau nggak bisa menjaga diri, ke bawah juga bisa membuat kita jadi sombong dan merendahkan orang lain. Misalnya baru beli handphone
sebut merek tenan naon. iPhone 20. Oh, tacan ayanya iPhone 20. iPhone 20 Pro Max 20 terabyte. Hargana seberapa hargana? Hargana 200 juta misalnya teh. Pas lagi sholat, handphonenya dibalikin, meh katingali apel kagegelna. Dan selesai sholat, assalamualaikum. Melihat temannya handphone jadul. Neng, handphone mah ciga kieu, nah eta mah batu bata. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malau wa addadah. Beli mobil baru misalnya, dan melihat tetangga atau temannya punya mobil yang haseupan, knalpotna haseupan hideung gitu, sambil melihat, Bu, nah itu teh mobil atau kompor ini haseupan gitu. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malau wa addadah. Beli kerudung bagus, mereknya merek internasional branded gitu. Kemudian melihat temannya pakai kerudung motifnya motif taplak atau mirip seperti gordeng misalnya teh. Naon eta Bu? Ini digordengan siga jendela wae ibu teh misalnya. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malau wa addadah. Naik motor. Oh, motornya motor 2000 cc. Ya. Motor 10.000 cc misalnya. Kemudian di jalan melihat ada turung-tung Vespa. Vespa turung-tung. Naon eta siga ronda wae motor teh tung gitu. Kieu atau motor mah gitu. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malau wa addadah. Dan ya, di surat yang lain dalam surat Al-Kahfi misalnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat kisah pemilik kebun anggur dan kurma. Dia punya teman, kemudian mengagul-agulkan apa? Menyombongkan hartanya ke temannya. Qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu ana akfaru minka malan wa a'azzu nafara. Uang saya lebih banyak, karyawan saya lebih banyak. Gitu. Hari didinya tos gaduh sabaraha kantor cabangna gitu. Naon ngan hiji atuh hiji manaon siga bisnis mah kudu 200 kantor cabang atau siga saya ana aktsaru min kamalan, uang saya jauh lebih banyak, wa a'azzu nafara, karyawan saya juga jauh lebih banyak, pengikut saya lebih banyak. Hari dirinya bisnis terus sabaraha karyawan tilu atau tilu mah jang nyeuseh hungkul gitu. Karyawan atau kudu 1.000, 2.000, 3.000 tah siga saya. Itu namanya wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa addadah. Merasa berharta akhirnya merendahkan kepada sesama. Waspada lisan kalau sudah diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala. Seringkali godaannya ya begitu ya. Merasa berduit, akhirnya bebas untuk mencaci maki, bebas untuk bersikap tidak menjaga adab, tidak menjaga etika. Alladzi jama'a, yang mengumpulkan harta, wa addadah, dan terus menghitung-hitung, terus ditinggali, padahal tadi juga sudah dietang. 5 menit yang lalu ditinggali di garasi, hiji 2 3 4 5 aya genep mobil teh. 10 menit lagi dilihat garasi, oh, ada jiduana, masih kena anger kita. Addadah. Ya, Masya Allah. Ya ucing humazah lumazah ya. Kalau sekarang mungkin begini, buka aplikasi M-Banking misalnya, saldo aya sabaraha 250 miliar, alhamdulillah. 1 jam lagi dibuka 250, alhamdulillah. Padahal tacan aya transaksi masuk, tidak ada transaksi keluar, resep we gitu, dietang deui. Itu namanya addadah.
Mungkin yang dihitung bukan cuman uang, karena uang harta zaman sekarang bukan cuman rupiah. Orang zaman sekarang bisa menyimpan uangnya dalam bentuk barang-barang dan koleksi mewah misalnya. Dia beli tas mewah, merek international branded, Hermes, Louis Vuitton, Dolce Gabbana, naon deui? Hah? Ya, Chanel, Chanel dan seterusnya. Dan punten ya Bu ya, orang zaman sekarang yang mencuci uang, money laundry, tidak hanya menyimpan uang dalam bentuk emas 74 kilo di dalam kafe, tapi juga kadang menyimpan uang dalam tas-tas mewah. Makanya punten. Ani-ani itu sebuah kebutuhan untuk mencuci uang juga. Gitu. Tah nitip kantong mewah, tah nitip kantong iya, tah nitip jam tangan iya, Rolex, Hublot, anu samiliaran, gitu. Dan seterusnya. Salah satu cara untuk mencuci uang, kita nyimpen memang yang paling, kemarin saya dapat datanya, yang paling cair, yang paling gampang, yang paling liquid memang emas. Ya. Emas batangan sangat portable, likuiditasnya sangat tinggi. Tapi selain emas, kadang berlian dan batu mulia. Ya. Berlian dan batu mulia, penilaian kualitasnya memang rumit. Jam tangan mewah. Jadi kalau uang sudah kebanyakan, untuk menyimpannya di mana? Beli jam tangan mewah. Ya model-modelnya model-model tertentu, yang harganya di atas 1 miliaran ke atas, begitu. Yang da anggar keneh sehari nama 24 jamnya. Cuman mungkin punya kelebihan bisa memutar waktu. Entah. Atau tas mewah, atau perhiasan, karya seni. Kadang suka bingung. Apa yang dikejar orang yang sedang auction tuh, non auction teh bahasa Indonesianya, ada lagi yang mau nawar harga lebih tinggi, nah itu namanya lelang. Apa yang membuat orang mau membeli karya seni, lelang sampai harganya miliaran, puluhan miliar, ratusan miliar? Oh, ternyata menyimpan ini di situ, gitu. Mencuci uang di sana. Dan saya ge osok nyuci uang tehnya, kasimpan artos dina simpan artos dina lancingan, kecuci, iya mesin cuci uang. Gitu. Keseseh artosnya, itulah money laundry yang biasa kita lakukan, begitunya. Sering ari eta money laundry teh. Jadi konsepnya wa'addadah, menghitung-hitung, padahal ya tidak berubah, cuman senang saja menganggap bahwa saya sudah mulia karena saya punya harta. Jama'a malau wa'addadah. Makna addadah yang kedua ini kita temukan dari kata a'adda ya'uddu. Dia menganggap bahwa uang yang dikumpulkannya itu sebagai persiapan untuk masa depan, dan kalau ada uangnya maka masa depannya akan cerah. Seolah masa depan itu hanya bergantung kepada berapa banyak saldo di rekening kita. Ini bentuk dari salah satu makna dari addadahu. Masa depan akan cerah kalau dompet lagi tebal. Gitu. Maka di ayat berikutnya apa? Yahsabu anna malahu akhladah. Dia mengira bahwa hartanya dapat mengekalkannya. Kalau uang lagi banyak, kalau dompet lagi tebal, kalau saldo lagi melimpah, rasanya malaikat maut masih jauh. Ajal masih jauh, umur masih panjang, akhladah. Tapi kalau sudah akhir bulan, melihat dompet rasanya seperti melihat malaikat maut. Akhir bulan serasa akhir zaman, rasanya besok mau meninggal dunia. Yahsabu anna malahu akhladah. Rasanya kalau nggak ada uang bakal mati hari ini juga. Gitu. Kalau uang lagi banyak, panjang umur. Regreg. Gitu. Regreg.
Yahsabu, manusia ini mengira, annama lahu, bahwa hartanya, akhladah, akan mengabadikannya di dunia. Dan ini menjadi kondisi psikologis yang umum. Salah satu fitnah harta membuat orang menganggap bahwa umurnya akan panjang. Ya, harapan hidupnya itu tinggi, gitu ya. Harapan hidupnya tinggi. Yahsabu annama lahu akhladah, dan manusia, kita semua punya kecenderungan kalau sudah diberi nikmat inginnya abadi dalam nikmat. Kalau usia muda pengennya seumur hidup muda terus-terusan, khalidin dalam kemudaan. Kalau sedang menjabat cenderung ingin terus-terusan jadi pejabat. Seperiode tidak cukup, 2 periode. 2 periode tidak cukup, dan seterusnya, begitu ya. Kalau sedang sehat, hoyongna sehat terus-terusan, seolah ini luar biasa, seolah tidak akan pernah menua dan berkurang fungsi organnya, begitu. Padahal semakin ditambah usia, waman nu'ammirhu nunakishu fil khalqi. Siapa yang dipanjangkan umurnya pasti akan dikurangi fungsi organ tubuhnya. Nunakishu fil khalqi. Dan seringkali godaan abadi ini menjadi pintu masuk syaitan yang paling canggih. Paling canggih. Tergelincirnya Nabi Adam di surga, pintu masuknya dari pintu masuk khalidin ini, akhladah. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala mengumumkan bahwa Adam ini tinggal di surga sementara. Uskun anta wa zaujukal jannah. Uskun atau sakinah itu tinggal sementara. Sakinah itu sementara, namanya sukun. Harokat sukun, gitu ya. Dalam tajwid tidak terus-terusan sukun. Ada harokatnya, a i u, ayat sukuna, ayat harokat. Sakinah itu ketenangan yang sifatnya sementara waktu, tinggal dalam waktu sementara, namanya uskun. Jadi Allah sudah menempatkan Nabi Adam di surga, tapi sementara, karena tugas utamanya bukan di surga. Tugas utamanya adalah ja'ilun fil ardi khalifah. Tugasnya menjadi khalifah di dunia, ditempatkan di surga itu sementara saja. Untuk mengenal bagaimana surga dan membawa nilai-nilai surga ke dunia nanti. Sehingga kenapa manusia itu ingin keindahan, kenapa manusia itu ingin bagus, hasil dari Nabi Adam tinggal di surga yang kemudian diwariskan kepada anak cucunya. Dan iblis membisikkan kepada Nabi Adam, mau abadi tinggal di surganya, hoyong terus-terusan di surga dan tidak dimutasi ke dunia, tidak dipindahkan ke dunia. Caranya gampang, makan buah itu. Ma mana'akuma rabbukuma antilkuma syajarati illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Allah melarangmu memakan buah itu karena Allah tidak ingin kamu jadi malaikat dan Allah tidak ingin kamu abadi di surga. Kalau pengen abadi, makan buah itu. Godaan abadi tinggal dalam kenikmatan yang membuat Nabi Adam kemudian tergelincir dalam godaan syaitan. Makanya jangan pernah berharap selama di dunia untuk bisa abadi selama-lamanya. Keabadian itu nanti saat kita meninggal dunia dan masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dunia, kalau kata Nabi, ightanim khamsan qabla khamsin. Maksimalkan yang 5 sebelum datang yang 5. Di dunia tidak abadi hidupnya karena akan mati. Di dunia tidak abadi kayanya karena akan kekurangan harta juga, miskin. Di dunia tidak abadi sehatnya karena bakal sakit juga, berkurang fungsi organ. Di dunia tidak akan abadi mudanya karena nanti akan menua. Dan di dunia tidak akan abadi, apalagi satu lagi, hayataka qabla mautika wa sihhataka qabla saqamika wa
Di dunia tidak akan selamanya kita punya waktu yang senggang, karena pada akhirnya kita akan sibuk sendiri. Sesibuk kucing dengan pulpen. Baik. Yahsabu annama lahu akhladah. Dia mengira, menyangka, menghitung bahwa hartanya bisa membuat dia hidup abadi. Dia menganggap bahwa ini penting. Pilihan kata akhladahu itu menggunakan fi'il madhi, sudah membuat dia abadi sampai sekarang gara-gara harta. Saya bisa seperti ini sekarang gara-gara harta. Yahsabu annama lahu akhladah. Ibu-ibu yang saya muliakan, bapak-bapak yang saya hormati, 3 ayat pertama adalah kondisi di dunia, dan ayat-ayat berikutnya 4, 5, 6, 7, 8, 9 ini kita diajak ke lorong waktu, pindah ke negeri akhirat. Dari ayat 4 sampai ayat 9 semuanya cerita di akhirat, tentang nasib orang-orang yang humazah, lumazah, jama'a malahu wa'addadah, yahsabu anna malahu akhladah. Bagaimana nasib mereka di akhirat? 1, di ayat keempat, kalla, sekali-kali tidak. Dalam bahasa Arab kalau menyebut tidak itu la, tapi kalau tidaknya dengan intonasi yang kencang, tidak, misalnya kita, ucing, tidak. Oh, nggak ganggu ke dia. Kalau ingin menyebut tidak dengan nada yang kencang, kalla. Jadi kalau la itu jangan, kalau kalla jangan. Ada penekanan, ada penegasan, dan ada penguatan. Jadi cara bacanya juga bukan kalla, layu, kalla. Sekali-kali tidak begitu. Sekali-kali jangan berpikir begitu. Sekali-kali jangan menganggap harta itu bisa bikin abadi. Sekali-kali jangan harta membuat kita jadi pencela, pengumpat. Sekali-kali jangan jadi humazah dan lumazah. Sekali-kali jangan sibuk mengumpulkan kemudian ngitung-ngitung. Dikumpulkan di etang deui, dikumpulkan di etang deui. Mereka mana atuh dah kitu-kitu keneh. Jama'a malau wa'addada. Kalla. Kecuali, ada pengecualian. Kalau dihitung tujuannya untuk mengeluarkan zakat, ya. Kalau dihitung tujuannya untuk transparansi dan akuntabilitas, untuk melaporkan, gitu. Ini dikumpulkan, dihitung-hitung, kemudian membuat tenang, cukuplah jang 10.000 tahun deui. Jama'a malahu wa'addadah, yahsabu anna malahu akhladah. Kalla, sekali-kali jangan demikian. Kenapa? La yumbadzanna fil hutamah. Karena orang ini akan dilemparkan ke dalam hutamah. Dilemparkan di dalam bahasa Arab ada banyak kata. Roma, yarmi, lempar. Alqa, yulqi, lempar. Nabadha, yanbidhu, juga lempar. Tapi cara melemparnya membedakan pilihan kosakatanya. Kalau nabadha, melempar sesuatu yang receh, remeh, dan tidak berharga, dibanting, dibuang karena sampah. Namanya nabadha. Lagi makan di mobil, misalnya remehnya jatuh ke paha, dikepruk-kepruk itu namanya nabadha. Habis makan permen karet, pahit, itu namanya nabadha. Membuang sesuatu yang tidak berharga, menyisihkan sesuatu yang remeh, namanya nabadha. Orang yang suka mencaci, mencela, mengumpat di depan ataupun di belakang karena merasa punya duit, maka akan dilempar seperti barang yang tidak berharga. Jadi sebagaimana di dunia dia menganggap orang lain tidak berharga karena tidak punya harga, sebagaimana dia melihat orang lain itu rendah dan dia melemparkan kata-kata yang merendahkan, seperti itu juga dia akan dibalas, dilempar seperti barang yang tidak punya harganya. Balasan selalu sama dengan perbuatan. Al-jaza'u min jinsil amali. Balasan perbuatan sejenis dengan perbuatan yang dikerjakan.
Kenapa balasannya yunbadzanna? Ya karena perilakunya juga sama. Jadi ada orang yang minder karena tidak punya duit. Sekalinya punya duit, dia malah membuat orang lain jadi minder. Ada orang yang percaya dirinya dibangun dari materi. Dan manusia seperti ini rawan. Kalau dia pedenya dengan duit, kalau tidak punya duit, dia tidak punya nilai. Merasa tidak berharga lagi. Dan melihat orang lain yang tidak punya harta, rendahlah. Karena pada akhirnya, apa istilahnya kata orang psikologi itu, memproyeksikan diri sendiri ke orang lain. Dia melihat dirinya tidak berharga karena tidak punya duit. Saat dia punya duit, dia merasa berharga karena duitnya. Dan dia melihat orang yang tidak punya duit, tidak berharga. Akhirnya dihina, diejek, dicaci, dibully, dan seterusnya. La yumbadzanna fil hutamah. Al-hutamah, kalau kita kumpulkan ayat-ayat di dalam Al-Quran yang mengandung kata ha, to, dan mim, ini contoh misalnya lihat dalam surat Al-Hadid ya. Faja'alahu hutama. Surat Al-Hadid ayat ke-20. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatu wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal auladi kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu hutama. Hutama itu daun lepas dari ranting, warnanya sudah kuning, jatuh ke bawah, makin lama makin keras, diinjak kaki bunyi. Suka jalan di dedaunan yang kering, bunyi. Itu namanya hutama. Sesuatu yang tadinya tinggi nempel di pohon, kemudian mengering dan jatuh. Tolong ingat-ingat visualisasinya. Tadinya dia tinggi di atas, tapi kemudian kering, jatuh ke bawah, dan tidak lagi berharga. Kemudian diinjak, dan orang kalau nginjak daun kering nggak peduli. Itu namanya hutamah. Contoh lagi di surat yang lain kata hatama, ya, kata atau ayat yang mengandung kata hatama di surat surat An-Naml ayat 18. Kisah tentang semutnya Nabi Sulaiman. Kisah semut dalam cerita Nabi Sulaiman yang mengajak kawanannya untuk masuk ke dalam sarang supaya tidak diinjak oleh pasukan Nabi Sulaiman. Bahasa Al-Qur'annya supaya tidak diinjak, la yahtimannakum, la yahtimannakum. Jangan sampai terinjak-injak oleh Sulaiman dan pasukannya dan mereka tidak sadar. Jadi apa itu hutamah? Neraka yang membuat orang di dalamnya hancur lebur, menjadi kerdil dan tidak jadi berharga lagi. Jadi orang kalau sudah masuk neraka hutamah, walaupun di dunianya dia itu crazy rich, walaupun di dunianya dia itu bagian dari kelompok yang berduit, elit global misalnya, tapi masuk ke dalam neraka, dia akan jadi hutamah. Dia akan jatuh seperti daun, dan dia akan menjadi kering, kecil seperti semut, diinjak-injak oleh orang yang ada di sekitarnya tanpa mereka sadari. Itu yang disebut dengan la yumbadzanna fil hutamah. Kemudian di ayat kelima Allah menjelaskan, Allah bertanya, wa ma adraka mal hutamah. Kalian tahu apa itu hutamah? Bapak Ibu, sering kita sampaikan bahwa kalau Allah bertanya, tujuannya bukan untuk mencari jawaban. Karena pertanyaan semacam ini adalah pertanyaan yang sifatnya retoris. Pertanyaan retoris, pertanyaan yang tujuannya beragam. Kadang tujuannya untuk bluffing, membesar-besarkan sesuatu.
atau membuat orang lain sadar sebesar apa nilainya. Misalnya, tadi ibu beli handphone, mereknya merek terbaru dengan harga paling mahal. Kemudian nanya ke teman, "Bu, terang tuh ya handphone naon? Terang tuh hargana sabaraha?" Yang belinya kita, tapi nanya ke orang lain, "Terang tuh hargana sabaraha?" Wa ma adraka mal hutamah. Yang menciptakan nerakanya Allah, tapi Allah bertanya, "Kalian tahu apa itu hutamah?" Beli mobil baru atau beli naon tubuhnya kerudung lah kita. Beli kerudung baru dan harganya kerudung ini 10 juta misalnya. Karena impor dari Prancis. Impor dari Prancis yang manik-maniknya itu ada berlian. Kemudian nanya ke teman, "Bu, terang tuh ieu sabaraha hargana? Terang tuh ieu meserna di mana?" "Ibu terang tuh ieu naon ya? Bebatuan ieu naon?" Tujuannya bukan mencari jawaban karena kita lebih tahu jawabannya, tapi ingin memastikan orang lain itu perhatian, ngeh sebesar apa ya. Wa ma adraka mal hutamah. Tahukah kalian apa itu hutamah? Ngeh enggak sih? Sadar enggak sih membaca ayat ini? La yumbadzanna fil hutamah. Kalian tahu apa itu hutamah? Kalau tidak tahu, Allah kasih tahu. Narullah. Al-hutamah adalah api Allah. Narullah. Bapak Ibu, api besar kecilnya, panasnya tergantung dinisbatkan kepada siapa? Dinisbatkan kepada apa? Contoh, api lilin dengan api kompor gas. Sama apinya? Sama apinya. Tapi karena lilin dengan kompor gas membuat suhunya jadi beda, besarnya jadi beda, panasnya jadi beda. Apalagi kalau kompor gasnya si api biru misalnya teh. Siga iklan. Walaupun sama apinya, tapi kalau disebut api unggun, mungkin gede lagi. Api membakar, api untuk melelehkan, api tungku, api melelehkan besi. Beda lagi panasnya. Api matahari, beda lagi panasnya. Api Allah. Silahkan bayangkan sedahsyat apa, sepanas apa, sebesar apa api Allah. Al-hutamah adalah apinya Allah. Narullah. Yang menyalakannya, yang memilikinya, yang membakarnya Allah subhanahu wa ta'ala. Narullah. Sebagai bayangan, ada hadis tentang perbandingan api neraka dengan api dunia. Kata Nabi, api di dunia ini, sepanas-panasnya api di dunia ini, 1 dari 70 api di akhirat. Paling panasnya di dunia, itu cuma 1/70-nya api di akhirat. Saya coba baca ya. Matahari. Kata Google, ini bukan hadis, tapi ini meriwayat Syekh Google. Kata Google, panasnya matahari itu di permukaan saja, di permukaan, di luarnya 6.000 derajat Celcius. Duka kumaha eta ngukurnanya. Dan inti mataharinya bisa lebih dari 20 juta derajat Celcius. Duka kumaha eta ge ngukurna. Tapi itu baru api yang ada di dunia. Kaliwe 70. Kata Nabi, api akhirat itu dipanaskan 1000 tahun, warnanya jadi merah. Panaskan lagi 1000 tahun, warnanya jadi putih. Panaskan lagi 1000 tahun, warnanya jadi hitam, kelam, gelap segelap malam hari. Ada api, tapi bukannya bikin terang, aya seuneu tapi malah moekan. Makanya berjalan di atas sirat, walaupun siratnya di atas api, itu bukan makin terang, makin gelap.
Berjalan melewati sirat itu butuh cahaya, butuh nur, karena di bawahnya ada nar, di atasnya harus pakai nur. Kalau tidak punya nur, pasti akan tenggelam di dalam nar, pasti akan tenggelam di dalam api neraka. Narullah, narullahil muqadah. Al-hutamah adalah api Allah subhanahu wa ta'ala yang terus menerus dinyalakan, yang terus menerus disuplai dengan bahan bakar. Al-muqadah itu artinya disuplai bahan bakar. Dalam surat At-Tahrim ada ayat, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waqudu hannas wal hijara. Bahan bakarnya, waqudnya, waqud itu bahan bakar, waquduhan nas wal hijarah, bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Coba cari di Google berapa derajat Celcius sampai batu bisa terbakar. Kalau plastik panas sedikit bisa kebakar, kalau tisu panas sedikit bisa kebakar, kalau kain panas sedikit bisa kebakar, kalau kayu butuh lebih panas baru kebakar. Tapi kalau batu sampai kebakar, padahal di dunia orang kalau ingin membakar besi itu tungkunya dari batu. Tungkunya dari batu supaya nggak kebakar. Karena kalau tungkunya dari besi juga mungkin besinya bisa terbakar. Jadi mau masak pakai batu supaya nggak kebakar. Sekarang batunya sampai terbakar di neraka. Sepanas apa suhunya? Narullahil muqadah. Ini neraka Allah, api yang disediakan oleh Allah yang terus-menerus dinyalakan. Dan apa yang membuatnya terus menyala? Dua, manusia yang dimasukkan dan batu terus-menerus yang dimasukkan. Narullahil muqadah allati tattali'u 'alal af'idah. Hutamah ini adalah api Allah yang terus dinyalakan, yang naik. Tattali'u itu secara bahasa artinya naik, dari kata tola'a yatla'u. Tola'a artinya terbit. Tulu'ul fajri, terbitnya waktu fajar. Jadi gambarannya tattali'u itu dari bawah naik ke atas. Api ini membakar, tapi membakarnya itu dari bawah naik ke atas dan tembus sampai ke dalam. Tembus sampai ke dalam. Ibu punten. Tattali'u 'alal afida, yang membakar sampai ke hati. Hati itu posisinya di dalam, bukan di luar, ya. Pertanyaannya begini. Kenapa sampai dimention, disebut dan disinggung apinya membakar sampai ke hati? Kenapa hatinya sampai disebut terbakar oleh api Allah ini? Apa hubungannya dengan pencela, pengumpat yang suka membuli dan menghina? Karena ayat ini sambung menyambung menjadi satu, ya. 1, 2, dan 3 ayat tentang perilakunya, 4, 5, 6, 7, 8, 9 balasan di akhiratnya. Kira-kira apa hubungannya Bapak Ibu? Karena umpatan, celaan, dan cacian mereka di dunia membuat hati orang-orang yang jadi korbannya itu terbakar, panas, sakit hati, kahuruan, gerah, gelisah, nggak nyaman. Balasannya sama persis seperti yang sudah mereka lakukan kepada korbannya. Tattali'u 'alal af'idah. Jangan sampai meremehkan kata-kata yang keluar dari lisan kita, karena efeknya bukan cuma di dunia, bukan hanya kepada korban, tapi efeknya balik lagi ke kita. Sebagaimana orang sakit hati dengan kata-kata kita, seperti itu juga nanti api Allah akan membakar hati kita di akhirat. Narullahil muqadah allati tattali'u 'alal af'idah. Kenapa bukan qulub? Padahal qulub juga artinya hati. Kenapa tidak menggunakan tattali'u 'alal qulub?
Kenapa menggunakan tattali'u 'alal afidah? Di antara perbedaan hati dalam Al-Qur'an kalau pakai qalbun dengan hati dalam Al-Qur'an kalau pakai fuadun, ya. Kalau qalbun itu hati yang masih yang masih labil, yang masih bisa berubah-berubah, yang masih bisa gonta-ganti, ya, yang masih bisa kanan kiri, namanya qalbun. Tapi kalau hati sudah on fire, naon on fire bahasa Indonesianya? Naon on fire artinya? Hati yang lagi fokus, yang lagi panas, punten. Orang kalau hatinya itu lagi panas, dia nggak akan qalbun. Hatinya itu nggak akan bimbang, hatinya itu nggak akan berubah-berubah, dia akan megang. Kalau lagi marah, marah, begitu. Kalau lagi sedih-sedih, gitu. Tapi kalau lagi netral, jadi kalau menggunakan qalbun, itu artinya kondisi hati yang sedang labil, bisa berubah-berubah. Tapi kalau kondisi hati yang sedang full power, yang sedang fokus, yang sedang menyala-nyala, biasanya Al-Quran menggunakan kata fuadun. Karena secara bahasa, fa'ada yaf'adu itu membakar daging. Barbecue dalam bahasa Arab, fa'ada yaf'adu, daging yang terbakar, hati yang sedang on fire. Jadi orang yang jadi korban di dunia ketika dicaci dan dimaki, hatinya itu nggak pernah bisa melupakan ejekannya, hatinya selalu terbakar, dan Allah mengembalikan hati korban kepada pelakunya. Misalnya begini, Bu, kalau sedang mikirin cicilan, hatinya galau atau fokus? Fokus mikirin cicilan atau labil perasaannya? Ketika hati dalam keadaan fokus, itu namanya fuad. Kalau hati lagi bimbang ke kanan atau ke kirinya, ngangge kurudung nu koneng atau kurudung nu pingnya, koneng itu namanya hati sedang kolbun. Gitu. Tapi kalau pokoknya hari ini saya harus pakai kerudung nu berem, gitu. Tidak ragu-ragu, itu namanya fuad, gitu ya, sedang on fire. Yakin, itu namanya fuadun. Allati tattali'u 'alal afidah, yang naik, menyala, membakar sampai ke dalamnya, sampai ke dalam hati. Yang dibakar bukan cuman kulit, yang dibakar bukan cuman daging, yang dibakar sampai masuk ke dalam perasaan, ke bagian yang paling dalam dari manusia, hatinya. Punten, ini mah pakai analogi masak memasak. Bapak Ibu punten, kalau kita masak ingin matang sampai ke dalam, apinya harus gede atau kecil? Lamun seuneu tarik teuing, gosong, dalamnya matang tinggal? Dalamnya nggak matang, betul? Dalamnya nggak matang. Kalau pengen dalamnya sampai kena, kebakar sampai matang, apinya harus. Tapi masaknya jadi lama. Gimana caranya? Apinya gede, tapi matang sampai ke dalam. Kumaha carana? Tah eta pakai presto. Lanjutkan ayatnya yang ke-8. Oke. Inna alaihim muqsadah, api ini ditutup rapat di atas mereka. Apinya gede karena ini narullahil muqadah, apinya besar karena ini terus-terusan dikasih bahan bakar. Tapi targetnya bukan ke kulit, targetnya bukan ke daging, targetnya ke hati. Supaya masuk ke dalam hati yang terdalam dengan api yang besar, maka caranya harus ditutup, di presto. Manusia yang di dunianya suka mengumpat dan mencaci, itu bahan bakar presto di akhirat nanti. Jadi presto humazah namanya, presto lumazah namanya, karena apinya besar, narullahil muqadah, matangnya sampai ke dalam, terbakarnya sampai ke hati, harus ditutup dari atas. Innaha alaihim muqsadah, sesungguhnya api itu ditutup rapat atas mereka.
Bayangkan ada di ruangan, jendelanya ditutup, udaranya tidak berputar, dan dinyalakan api unggun di dalam. Oke, itulah. Sudah haridang, sudah panas, dan seterusnya, asak sampai ke dalam-dalam, tutung atau matang sampai ke dalam-dalam. Bahkan punten, tulangnya juga bisa jadi lunak. Tulang lunaknya presto kan gitunya. Ayam tulang lunak atau bandeng presto, tulangnya juga bisa dimakan karena apinya gede, ditutupnya kenceng. Bagian dalam yang keras-keras itu harus bisa dilunakkan dengan cara di presto. Hatinya yang tadinya keras harus dilunakkan, di presto. Kumaha cara presto na humazah lumazah teh? Dia keras gara-gara hartanya, hatinya keras gara-gara selalu menghitung-hitung uang, selalu berpikir bahwa hidupnya abadi, lama-lama hatinya jadi keras. Bagian terdalam, mungkin kulitnya halus karena selalu pakai skincare, mungkin dagingnya lunak, ya, mungkin penampilannya bagus, tapi hatinya keras, bagian terdalamnya keras, sehingga untuk membakar hatinya, untuk melunakkan hatinya, di presto, dibakar, hatinya kena. Innaha alaihim muqsadah. Sesungguhnya api itu ditutup rapat di atas mereka, fi amadim mumaddadah, sedangkan mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang. Pernah lihat kebab orang Turki? Dagingnya ditempel di besi. Ini namanya humazah guling. Sanes kambing guling. Humazah guling, diikat di tiang, kemudian dibakar dari bawah, ditutup dari atas. Jadi kena semuanya, matang semuanya, dan mereka nggak bisa pergi kemana-mana. Sebagaimana korbannya ketika di dunia, mereka seperti nggak bisa lari, di roasting di satu tempat, diejek oleh orang yang punya harta, nggak bisa lari kemana-mana, kesini diejek, kesana diejek, kesini diejek, kesana diejek. Maka yang ngejeknya, yang mencaci, memaki, membuli, mencela, mengumpatnya, juga di akhirat dia nggak akan bisa kemana-mana, dipenjara dengan ejekannya dia sendiri, dan merasakan panasnya kata-kata yang dia ucapkan ke orang lain. Orang kalau sudah jadi korban bullying, itu merasa terpenjara, walaupun dia nggak lagi di penjara. Orang kalau sudah dibully secara verbal, diejek, misalnya punten, supaya nggak jauh-jauh. Kalau ada orang tua yang ngejek anaknya, ya, dasar kamu bodoh, gitu, dasar anak jurig, kata anaknya, nah ibu jurig nah, gitu ya anak nah, dan anak saha, gitu. Seumur hidupnya dia akan terpenjara oleh ejekan itu, terkungkung, ya, terikat, merasa bahwa ya itulah saya, gitu. Dan kalimat itu yang mengikat, yang membuat korban yang nggak bisa bergerak, nggak bisa lepas, nggak bisa maju, akan kembali kepada pelakunya. Innaha alaihim muqsadah fi amadim mumaddadah. Surat Al-Humazah ini menjadi peringatan bagi orang-orang musyrik Mekah, bagi orang-orang kafir Quraisy, jangan sampai harta menyebabkan jumawa, jangan sampai aset, jangan sampai saldo, jangan sampai kendaraan, jangan sampai handphone, jangan sampai jam tangan, jangan sampai rumah membuat punya hak untuk merendahkan sesama. 3 ayat sebagai perilaku di dunia, dan 6 ayat berikutnya adalah balasan di akhirat sana. Mudah-mudahan Allah menjaga lisan kita, ya. Benghar mah enggak, kaya silahkan, karena memang kita perlu untuk beribadah, perlu untuk zakat, perlu untuk haji, perlu untuk menghajikan orang lain, tapi jangan sampai harta menjadi fitnah bagi kita semua. Semoga Allah menjaga saya dan kita semua, dan semoga apa yang disampaikan jadi ilmu yang bermanfaat. Sebelum ditutup, barangkali ada yang mau menambahkan diskusi, menanyakan, mangga silahkan. Dari bapak-bapak atau dari ibu-ibu.